membahas gerakan-gerakan revolusi di Cina pada abad ke-19 dan ke-20. Saya Asdi Nirwana Gorusulayan sebagai pemateri pertama. Saya M. Sabira Mansyah sebagai pemateri kedua. Saya Fitria Indriani sebagai pemateri ketiga. Saya Isanika Pratama sebagai pemateri keempat. Saya Nafisa Sabrina sebagai pemateri kelima. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Nirwana dari kelompok 4. Di sini kelompok 4 membahas gerakan-gerakan revolusi di Cina pada abad ke-19 dan ke-20. Halo semuanya, saya akan membahas latar belakang kondisi Tiongkok pada abad ke-19 hingga abad ke-20, serta bagaimana krisis sosial politik dan ekonomi mendorong lahirnya revolusi Xinhai. Pada periode ini, Tiongkok itu mengalami kemunduran besar-besaran di bawah dinasti Qing. Tekanan dan kekuatan asing seperti Inggris dan Prancis, serta kemerosotan ekonomi dan kegagalan reformasi internal yang membuat kondisi negara dan rakyat semakin sulit. Kekalahan Tiongkok pada Perang Candu I dan Perang Candu II memaksa negara menandatangani perjanjian yang merugikan bagi kedaulatan nasional, sehingga rakyat semakin menderita. Dalam situasi ini, muncul berbagai gerakan rakyat dan serikat rahasia, seperti White Lotus Society dan gerakan Yetuan atau yang lebih dikenal dengan Boxer Rebellion, yang menentang dominasi asing dan korupsi pemerintahan. Semua peristiwa ini berpuncak pada Xinhai 1911 yang berhasil menggulingkan dinasti Qing dan membuka jalan lahirnya Republik Tiongkok, menandai awal kebangkitan dan modernisasi negara-negara. Selanjutnya, saya akan membahas kondisi sosial, politik, dan ekonomi Tiongkok pada abad ke-19. Sekarang mari kita lihat lebih detail kondisi sosial, politik, dan ekonomi Tiongkok pada abad ke-19. Secara sosial, rakyat Tiongkok hidup dalam kesulitan. Sistem feodal yang tertutup terhadap pengaruh luar membuat ekonomi dan stagnan, tambah lagi korupsi, pajak yang tinggi, dan bencana alam membuat kehidupan rakyat semakin berat. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial yang besar dan memicu kekerasan di kalangan masyarakat. Secara politik, dinasti Qing ini lemah dan tidak mampu menghadapi tekanan dari negara-negara barat. Kegagalan reformasi internal membuat pemerintahan semakin rapuh dan kehilangan legitimasi di mata rakyat. Sementara itu, secara ekonomi, Tiongkok ini mengalami stagnasi akibat sistem feodal yang kaku, ketergantungan terhadap pertanian tradisional, dan perdagangan yang terbatas. Tekanan dari perdagangan opium dan Inggris memaksa Tiongkok untuk menandatangani perjanjian yang merugikan ekonomi nasional, sehingga memperparah kemiskinan rakyat-rakyat di Tiongkok. Kesulitan-kesulitan inilah yang memicu munculnya gerakan rakyat dan revolusi yang akhirnya membawa Tiongkok maju ke arah perubahan yang besar. Baik, selanjutnya munculnya serikat rahasia dan pemberontakan teratai putih. Gerakan seperti White Lotus Society muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem feodal dan ketidakadilan sosial. Berdasarkan ajaran Buddhisme, Maitreya, gerakan ini menjadi simbol perjuangan rakyat miskin melawan korupsi dan penindasan. Pemberontakan teratai putih menginspirasi organisasi bawah tanah lain yang kemudian menjadi dasar lahirnya gerakan revolusi rakyat. Lalu selanjutnya dampak Perang Candu I dan II terhadap dinasti Qing. Kekalahan Qing dalam Perang Candu memaksa Tiongkok menandatangani perjanjian yang merugikan seperti Treaty of Nanjing dan Tianjin. Negara kehilangan kendali perdagangan dan kedaulatan ekonomi. Rakyat menderita akibat kecanduan opium dan menurunnya moral sosial. Peristiwa ini menandai awal abad penghinaan yang melemahkan legitimasi kekaisaran. Sekian, terima kasih.
menuju keadilan atau Boxer Rebellion. Gerakan Yehtuan atau Boxer Rebellion ini lahir dari kemarahan rakyat terhadap pengaruh asing dan kelemahan pemerintah Qing. Mereka percaya pada kekuatan spiritual dan bela diri untuk melawan penjajah. Namun, pemberontakan tahun 1900 dikalahkan oleh pasukan koalisi 8 negara, membuat Tiongkok harus membayar ganti rugi yang besar dan semakin kehilangan kedaulatannya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu Revolusi Tiongkok 1911 dan berdirinya Republik. Jadi Revolusi Xinhai tahun 1911 itu dipimpin oleh Sun Yat-sen dan ia berhasil menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan Republik Tiongkok. Ia juga memperkenalkan 3 prinsip, yaitu 1. Nasionalisme, di mana nasionalisme ini adalah cinta tanah air. Yang kedua, demokrasi, di mana kekuasaan dipimpin langsung oleh rakyat dan kesejahteraan sebagai dasar negara modern. Revolusi ini menjadi titik balik dari sistem kekaisaran menuju pemerintahan rakyat. Selanjutnya yaitu membahas mengenai dampak gerakan revolusi terhadap transformasi Cina modern. Terdapat 4 dampak. Yang pertama itu ada politik. Politik itu menyangkut mengenai revolusi mengakhiri kekuasaan dinasti Qing dan melahirkan Republik Tiongkok. Perubahan ini itu membuka jalan menuju sistem pemerintahan modern yang berbasis nasionalisme dan demokrasi. Yang kedua itu ada sosial. Sosial ini merupakan kesadaran rakyat meningkat terhadap pendidikan dan kesetaraan. Perempuan itu mulai aktif di ranah publik, menandai perubahan besar dalam struktur sosial. Yang ketiga itu ada budaya dan ideologi. Nilai tradisional digantikan dengan singkat modern seperti sains, terus ada kebebasan berpikir, dan demokrasi. Muncul gerakan budaya baru yang memajukan cara pandang masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada ekonomi dan tradisional. Tiongkok itu mulai membangun ekonomi nasional dan memperkuat kedaulatan di dunia internasional. Citra Tiongkok itu berubah menjadi negara yang modern dan mandiri. Baik, adapun kesimpulannya yaitu gerakan revolusi Tiongkok pada abad 19 sampai ke abad 20 merupakan proses panjang menuju kebangkitan nasional pemberontakan. Perang dan revolusi saling berkaitan membentuk kesadaran rakyat akan pentingnya kemerdekaan dan pembaharuan. Dari masa penderitaan itulah Tiongkok menjadi modern dan berdaulat.